Baiklah, perkenalkan nama saya Memisrawati Burpardede. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai translokasi dan jenis-jenis translokasi pada tumbuhan. Nah, apa itu translokasi? Nah, translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Sedangkan transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya seperti ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya seperti spermatopita, proses spermatopita dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu, silem, dan pembuluh tapis atau filem. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri translokasi pada tumbuhan. Ciri-ciri translokasi pada tumbuhan yaitu memiliki dua jenis. Yang pertama transportasi ekstravaskular dan yang kedua transportasi intravaskular. Nah, di mana transfer ekstravaskular untuk melakukan pengangkutan ekstravaskular tumbuhan dapat menempuhnya melalui dua cara, yaitu secara simplas dan amplas. Nah, apa itu simplas dan amplas? Nah, simplas merupakan sistem pengangkutan air dan zat terlarut pada tumbuhan melalui bagian hidup dari satu sel ke sel lainnya. Sedangkan amplas memiliki mekanisme pengangkutan yang berkebalikan dengan simplas. Amplas bekerja mengangkut air dan garam. Mineral bergerak melalui bagian sel yang tidak hidup, misalnya seperti dinding sel dan ruang antar sel, baik secara difusi ataupun transport pasif. Nah, ciri yang kedua yaitu transportasi intravaskular. Nah, transportasi intravaskular ini adalah pengangkutan air dan zat larut yang terjadi dalam berkas pembuluh silem dan filem secara vertikal. Yang dimaksud vertikal ini adalah pengangkutan air dan zat terlarut oleh silem dari menuju daun oleh silem. Sebaliknya, pengangkutan zat makanan yang diangkut dari daun ke seluruh tumbuhan dilakukan oleh filem. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari translokasi pada tumbuhan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai translokasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinantania Laras. Saya akan membahas mengenai mekanisme transportasi melalui silem. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu silem. Silem adalah pembuluh angkut yang mengantarkan air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk membantu proses fotosintesis. Nah, proses pengangkutan dalam pembuluh angkut ini terjadi secara vertikal. Air dan garam mineral diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem. Selain berfungsi utama dalam pengangkutan air, silem juga berperan dalam pengokohan serta kadang-kadang dalam penyimpanan cadangan makanan. Sebab itu, silem terdiri dari beberapa sel yang bentuknya berbeda menurut fungsinya, namun tetap memiliki asal yang sama. Unsur trakeal merupakan sel silem yang paling tinggi spesialisnya dan bertugas dalam pengangkutan air beserta zat yang terlarut di dalamnya. Nah, ada beberapa teori yang menerangkan transport air dan mineral dari bawah dan ke atas dalam tumbuhan oleh silem, yaitu yang pertama, teori kapilaritas. Nah, teori kapilaritas ini digambarkan sebuah tabung dengan ukuran garis tengah yang kecil ditempatkan di tempat air, maka air akan naik dengan sendirinya ke dalam tabung. Semakin sempit ukuran tabung, maka akan semakin tinggi pula kenaikannya. Nah, hal ini disebut dengan kapilaritas. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena pembuluh kayu atau silem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler.
Selanjutnya yaitu teori tekanan akar. Teori ini mengatakan bahwa tekanan akar terjadi karena tekanan hidrostatik yang timbul dalam sistem perakaran. Tekanan hidrostatik timbul di dalam akar karena akumulasi air yang diserap. Asal mula dari tekanan akar terletak pada perbedaan konsentrasi air tanah dan cairan di dalam silam. Cairan dalam silam bersifat hipertonik terhadap air tanah karena adanya sedikit gula yang terlarut di dalamnya. Selanjutnya yaitu teori Dickson-Joule. Teori Dickson-Joule mengatakan bahwa naiknya air ke atas disebabkan tarikan dari atas, yaitu daun yang melakukan transpirasi atau penguatan. Transpirasi di daun mengakibatkan konsentrasi molekul air di daun berkurang. Kekurangan ini akan segera diisi oleh molekul air di bawahnya. Nah, dengan demikian terjadi gerakan molekul air dan akar ke daun. Meskipun ada beberapa teori tentang pengangkutan air dan garam, mineral di dalam tumbuhan, pada intinya proses yang berperan penting dalam pengangkutan air adalah osmosis, difusi, dan transport aktif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme translokasi melalui floem. Nah, jaringan pengangkut yaitu floem ini mengangkut zat-zat makanan yang disintesis di daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Nah, dasarnya zat-zat dalam floem dan silam yang bersebelahan mengalir ke arah yang berlawanan. Karena daun paling banyak terdapat di daerah yang jauh dari batang pohon atau batang tumbuhan, aliran floem pada umumnya mengarah ke batang dan akar. Berbagai zat bergerak sepanjang protoplasma floem, tetapi yang paling banyak biasanya adalah sukrosa. Tidak seperti silam, sel-sel floem tetap hidup saat melaksanakan fungsi transportnya. Nah, dalam mekanisme translokasi melalui floem ini, ada dua hipotesa yang diajukan oleh para ahli. Yang pertama, hipotesa aliran massa atau aliran tekanan. Teori aliran massa atau tekanan oleh Ernst Mach pada tahun 1926, yaitu translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh floem antar organ, yaitu daun, batang, dan akar. Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar. Yang kedua yaitu pengaliran sitoplasma atau siklosis. Nah, dalam pengaliran ini translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Nah, translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan floem mengangkut gula sukrosa dan juga asam amino dari organ-organ tumbuhan yang berwarna hijau, terutama daun, ke bagian-bagian lain dalam tumbuhan. Nah, berbeda dengan silam, floem ini memiliki sel-sel yang bernama sel tapis atau sieve tube cell. Dan transportasi gula sukrosa dan asam amino dapat dilakukan melalui difusi dan juga transport aktif dari sel ke sel dalam floem. Nah, oleh karena itu, makanan-makanan ini dapat menjangkau organ-organ tanaman dalam waktu yang sangat singkat agar mereka bisa melakukan respirasi dan berkembang. Nah, salah satu jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah pembuluh tapis atau floem. Pada prinsipnya, floem merupakan jaringan parenkim. Floem ini tersusun atas beberapa tipe sel yang berbeda, yaitu pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim, serabut, dan sklerenkim. Nah, floem merupakan bagian dari kulit kayu. Unsur penyusun pembuluh floem terdiri atas dua bentuk, yaitu sel tapis yang berupa sel tunggal dan bentuknya memanjang dan bulu tapis yang serupa dengan pipa. Nah, dengan bentuk seperti ini, pembuluh tapis dapat menyalurkan gula, asam amino, serta dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Zat terlarut yang paling banyak dalam getah floem adalah gula. Nah, terutama sukrosa. Selain itu,
Di dalam getah flum juga mengandung mineral, asam amino, dan hormon. Berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh xilem yang berjalan satu arah dari akar ke daun. Pengangkutan pada pembuluh flum dapat berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi translokasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi translokasi, yang pertama ada daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Pada organ daun terdapat proses penguapan air melalui mulut daun atau stomata yang dikenal sebagai proses transpirasi. Nah, proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya. Dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul menuju ke bawah sampai ke seluruh kolam air pada xilem sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kecepatan transpirasi uap air dari daun, yaitu yang pertama ada temperatur udara. Makin tinggi temperatur, kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Nah, yang kedua ada intensitas cahaya matahari. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, kandungan air tanah. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau xilem terjadi karena pembuluh kayu atau xilem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui xilem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh xilem. Baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Ada tekanan akar, yang ketiga. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral baik siang maupun malam. Nah, pada malam hari, ketika transpirasi sangat rendah atau bahkan nol, sel-sel akar masih tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam xilem. Endodermis yang mengelilingi stela akar tersebut membantu mencegah kebocoran ion-ion ini keluar dari stela. Akumulasi mineral di dalam stel akan menurunkan potensi air. Air akan mengalir masuk dari korteks akar, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke xilem. Dorongan getah xilem ke arah atas ini disebut dengan akar atau roof pressure. Nah, tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebihan pada malam hari melalui katup pelepasan atau hidatoda pada daun. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.